Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Sekardi Amuntiastuti. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan terkait apa itu konstitusional. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Secara etimologis, antara kata konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme, inti maknanya sama namun penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Sedangkan konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi. Berbeda dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Konstitusional dari akar kata konstitusi atau undang-undang dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena undang-undang dasar adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, maka suatu tindakan konstitusional adalah sama langkah yang sesuai hukum. Tetapi selanjutnya, karena konstitusi diuraikan dalam berbagai undang-undang dan lain peraturan perundang-undangan, maka sering pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang bersama dengan parlemen, maka dalam beberapa situasi pelanggaran hukum bisa merupakan pelanggaran terhadap peraturan di bawah konstitusi, sehingga untuk menetapkan apakah suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi, dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dengan stambuk A12118132. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang konstitusional. Nah, seperti dijelaskan di sini, konsep konstitusionalisme sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya atau disebut dengan delimited states agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Dengan demikian, konstitusionalisme melahirkan satu konsep lainnya yang disebut sebagai negara konstitusional atau the constitutional statesman way, di mana undang-undang dasar menjadi instrumen yang paling efektif dengan menjalankan konsep rule of law atau negara hukum. Konstitusionalisme mendasari gagasannya pada ide kedaulatan hukum yang lahir dari konsensus yang melibatkan seluruh rakyat atau perwakilan daripada rakyat untuk menyusun konstitusi menjadi landasan kehidupan bernegara. Konstitusionalisme juga menekankan pada aspek kedaulatan rakyat karena menurut cara pandang konstitusionalis, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan negara harus bekerja untuk rakyat sesuai undang-undang yang telah diakui bersama. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa di konstitusional ini semuanya berpatokan kepada rakyat. Nah, mulai dari awalnya itu pemerintah harus dibatasi kekuasaannya. Nah, terus muncullah suatu negara konstitusional. Nah, dari negara konstitusional dipilihlah oleh perwakilan rakyatnya. Perwakilan rakyat bertugas sebagai menyusun konstitusi atau undang-undang yang dimana undang-undang tersebut untuk rakyat atau melindungi hak-hak rakyat. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa konstitusional ini pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Nah, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam latar belakang ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriawan Ristanto, tambuk A121200043. Saya akan membawakan materi tentang tokoh-tokoh pendukung konstitusional. Ada beberapa tokoh-tokoh pendukung konstitusional. Antara lain, yang pertama adalah Carl J. Friedrich. Menurut Carl J. Friedrich, dalam bukunya yang berjudul Constitutional Government and Democracy, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Tokoh pendukung yang kedua adalah Richard S. Key. Menurut Richard S. Key, konstitusionalisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu. Tokoh ketiga ada Andrew Haywood. Melihat konstitusionalisme dari dua sudut pandang, dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh sistem perundang-undangan. Konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusi. Sementara pengertian konstitusionalisme dalam arti luas menurut Andrew Haywood adalah konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nandita, nomor stambuk A121200011 akan membacakan sejarah konstitusional. Sebenarnya konstitusi ini berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang-orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua di negara ini memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga lembaga di berbagai dokumen. Baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga
lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu. Baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangan mengenai jenis tugas atau kewenangan. Kewenangan itu salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: 1. Kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. Yang ketiga merupakan kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Sekian pembacaan materi dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triananda, stambuk A121818258. Oke, di sini saya akan berbicara tentang implementasi konstitusional. Berbicara tentang implementasi konstitusional, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Konstitusional dari akar kata konstitusi atau undang-undang dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Misalnya dengan dicantumkannya hak asasi manusia dalam konstitusi, maka perspektif HAM menjadi sah sebuah argumen hukum dan politik. Konstitusi merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur negara. Konstitusi yang ada pada di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi juga dapat kita artikan suatu hukum tertulis yang terdapat pada negara Indonesia. Konstitusi ini tidak memiliki peraturan yang rinci, tetapi menjabarkan semua prinsip yang ada pada peraturan tersebut. Konstitusi berasal dari kata constituere, yang artinya menciptakan. Kata tersebut berasal dari bahasa Prancis. Konstitusi sudah ada sejak abad 18. Pada saat itu konstitusi digunakan untuk membuat peraturan yang bersifat tertulis. Hal ini masyarakat tidak dapat semena-mena untuk melakukan sesuatu karena sudah ada peraturannya. Konstitusi juga sebagai hukum tertinggi yang ada pada suatu negara. Hal ini menyebabkan adanya batasan untuk semua warga negara yang menganut sistem konstitusi. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil bahwa negara konstitusional adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggaranya hak asasi manusia dan hak sipil lainnya. Konstitusi adalah undang-undang yang bertujuan sebagai tempat berdiri kokohnya sebuah negara. Di dalam ketatanegaraan Indonesia, konstitusi diartikan sama dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum dan memiliki peraturan yang sifatnya mengikat bagi masyarakat di dalam sebuah negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan dasar bagi seluruh peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Implementasi pada kehidupan sehari-hari banyak macamnya. Contohnya sendiri pada hak asasi manusia adalah salah satunya sendiri pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 tentang hak pengembangan diri yang berbunyi, yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jadi, sesuai pasal tersebut, setiap orang bebas mengembangkan diri untuk kemakmuran mereka sendiri. Dan negara harus melindungi itu, juga harus memfasilitasi seperti amanat konstitusi. Contoh yang paling sederhana dalam mengembangkan diri yang harus difasilitasi negara adalah sekolah. Kita tahu sekarang banyak pemerintah menyerukan wajib sekolah 9 tahun. Yang itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 28 di atas. Ada juga beberapa masalah yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menimbulkan perdebatan, salah satunya adalah kasus yang baru-baru saja terjadi tentang protes Komisi Perlindungan Anak atau KPAI pada audisi PB Jarum yang berakhir pada penutupan kompetisi tersebut.
Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.